Setiap ujian itu terasa ringan dibandingkan dengan hatinya yang telah dilapangkan oleh Allah, sehingga ujian itu tidak terasa apapun kecuali dia tetap mampu, tetap bahagia pada kehidupannya. Ada hati yang kedua adalah hati yang lebih sempit daripada ujian. Dan inilah hati yang menciptakan frustasi dan depresi, karena dia tidak punya ruang pada hatinya, tidak punya ruang pada jiwanya untuk menghadapi ujian yang datang bertubi-tubi pada hidupnya. Nah, inilah yang menjadikan kita ketika kita sedang diberikan ujian pandemi ini, di mana kondisinya kita tidak pernah tahu sampai kapan nanti akan berakhir, sampai kapan ini akan ada ujungnya. Yang kita minta kepada Allah supaya Allah melapangkan hati kita lebih lapang daripada ujian dan problematika yang datang mengalir pada kehidupan kita. Siapapun yang menjumpai dan siapapun yang mendapati, hatinya lebih lapang daripada ujian yang Allah berikan, daripada problematika yang dia dapatkan. Itulah sejatinya orang yang bahagia, bukan hanya ketika mendapatkan kelapangan, tetapi dia juga bahagia ketika mendapatkan ujian. Dan tahukah kita, tidak ada yang melapangkan hati kita kecuali adalah Allah. Materi tidak berhasil melapangkan hati manusia. Jabatan tidak berhasil melapangkan hati manusia. Istri yang cantik, suami yang terkenal tidak menjamin kita akan dilapangkan hatinya oleh Allah. Karena yang melapangkan hati kita adalah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam kalamnya yang indah. Pada surat Al-Insyirah ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dadamu, bukankah kami yang melapangkan hatimu. Dan karena itulah, disitulah kita meminta kepada Allah supaya Allah melapangkan hati kita, melapangkan dada kita, supaya kita siap untuk menghadapi setiap ujian yang datang bertubi-tubi pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Jamaah yang semoga Allah rahmati, Pak Eri dan Ibu Nia yang semoga Allah berkahi, dan seluruh para karyawan yang semoga Allah rahmati pula. Tentunya kita paham salah satu obsesi terbesar kita setelah kita hijrah, setelah kita mendekati masa tua dan setelah kita mulai beruban, yaitu adalah bagaimana kita ingin akhir dari semua keinginan kita adalah senada dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada yang beruntung kecuali apa yang dia inginkan sesuai dengan apa yang Allah ridhai, sesuai dengan apa yang Allah cintai. Karena siapapun yang dia telah menyelaraskan keinginannya dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah, berarti dia telah mendapatkan keberuntungan di dunia dan mendapatkan perniagaan yang menguntungkan bagi dia nanti di akhirat dengan surga. Masalahnya adalah banyak manusia terkadang ketika memiliki keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah cintai. Dan akhirnya menjadikan banyak masalah yang datang pada hidupnya karena dia berseberangan dengan pemilik alam semesta, dan tentunya perniagaannya itu perniagaan yang buruk dalam kehidupan di akhirat. Kenapa kita ingin keinginan kita itu sesuai dengan kehendaknya Allah? Karena kalau kita keinginannya sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan ridhonya Allah, berarti jiwa kita dan hati kita sudah menghadap dan sudah berkiblat dengan apa yang Allah ridhoi. Kalau keinginan kita, passionnya kita, hobinya kita, aktiviti kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, senada dengan apa yang Allah gariskan, itulah yang akan menjadikan kehidupan kita mudah untuk diridhoi oleh Allah, mudah bagi kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Salah satu tugas kita sebagai seorang hamba, memastikan keinginan kita, kecondongan hati kita, passion kita sesuai dengan keridhaan Allah. Dan itu harus kita gali dengan ilmu. Supaya ketika kita mendapatkan ilmu, kita belajar sedikit demi sedikit menyelaraskan keinginan kita, menyelaraskan hobinya kita, menyelaraskan kemauan kita sesuai dengan kemauannya Allah. Karena hidup itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi hidup itu sejatinya adalah apa sih yang Allah mau. Karena apa yang Allah mau itu pasti baik dan pasti membahagiakan. Apa yang kita mau belum tentu itu baik dan belum tentu membahagiakan. Dan kita mau supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah, dan supaya kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau kita sudah diridhai oleh Allah, berarti ringan kehidupan kita, karena Allah akan menjadi wali dan akan menjadi penolong bagi mereka yang telah Ia ridhoi dan telah Ia cintai. Memang Masya Allah ya, hidup pada zaman akhir semacam ini ketika hari sudah mendekat kepada ujungnya, yaitu hari kiamat,
Maka yang kita selalu merasakan berat adalah bagaimana kita ini senantiasa menyelaraskan keinginan kita dengan hawa nafsu kita. Kita senantiasa mencari hobi kita yang tidak kita pedulikan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Dan inilah yang menjadikan kita berusaha supaya kita mempelajari apa saja perkara yang bisa menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan ridhonya Allah supaya kita layak dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Kita kemarin sudah masuk kepada pembahasan salah satu kriteria orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang bersabar. Ini merupakan poin yang poin yang keenam. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya sebelum kita membahas panjang lebar apa keutamaan mereka yang bertakwa, kita telah mempelajari dalilnya. Sebagaimana kita mempelajari pada surat Ali Imran ayat yang ke-76. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya bukan demikian, siapapun yang menempati janjinya dan kemudian dia bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Disitulah kita menjumpai, disitulah kita mendapati, ini merupakan surat legitimasi dari Allah, bahwasanya Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Sekarang tentunya kita harus paham, ketika takwa itu menjadi salah satu karakteristik, salah satu sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus tahu, kita harus breakdown. Breakdownnya itu apa sih namanya ketakwaan? Karena hari ini takwa itu sering kita dengarkan di mimbar-mimbar pada waktu sang khatib berkhutbah. Tapi ternyata realisasi dari ketakwaan itu sulit kita aplikasikan pada kehidupan karena salah satunya sebenarnya kita juga tidak ngerti. Ketakwaan itu artinya apa? Karena sering sekali itu menjadi narasi ilmiah, hanya menjadi narasi kata-kata, tapi justru malah kita tidak memahami definisi yang sebenarnya pada ketakwaan. Maka inilah yang menjadikan kita membahas dulu. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang keutamaannya, kita bahas dulu definisinya. Supaya betul-betul kita paham, supaya kita mengerti, supaya dengan definisi itu lalu kita bisa mendiagnosa diri kita masing-masing. Sudah pada sifat mana ketakwaan itu bersemayam pada hati dan jiwa kita sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama. Karena orang yang mereka senantiasa bertakwa, senantiasa orang yang bertakwa itu akan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah, maka puncak kebahagiaan pada kehidupan, dan itu merupakan salah satu di antara surganya di dunia, yaitu adalah ketika hati kita dilapangkan hatinya oleh Allah, itulah sejatinya surga pada kehidupan di dunia. Siapapun yang mendapatkan surga di dunia, itulah sejatinya yang akan dia dapatkan pada surga di akhirat. Tapi siapapun orang yang tidak mendapatkan surga di dunia dengan kelapangan hatinya, sulit membayangkan dirinya akan mendapatkan surga di akhirat kalau pada surga di dunia saja dia tidak mendapatkan dan dia tidak menjumpainya. Maka inilah yang menjadikan kita harus membahas dulu apa arti ketakwaan dan definisi ketakwaan yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, apa itu definisi ketakwaan yang harusnya kita mengerti. Kita kemarin telah mengambil pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyampaikan bagaimana arti ketakwaan itu sendiri dengan 4 sifat yang kita terangkan di awal. Apa itu sifat yang pertama yang sudah kita pahami? Al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa bertambah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang takut itu merupakan pokok dari kebaikan. Orang yang takut miskin dia rajin bekerja. Orang yang takut neraka sejatinya dia akan terus beramal dan tidak pernah jemu untuk beramal, tidak pernah bosan untuk menjadi baik, dan dia terus berbuat baik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu keridhaan dari Allah. Dan kita sudah sampaikan bagaimana kedudukan al-khawfu minal jalil pada pembahasan kita sebelumnya.